Shalom, salam damai bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi satu sharing firman Tuhan bagi kita. Bagi saudara yang terkasih, kiranya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk memahami apa maksud Tuhan dari firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudaraku pasti pernah berkata atau setidaknya pernah berpikir akan berbuat baik kepada orang yang baik, lalu kemudian akan berbuat jahat kepada orang yang jahat. Artinya kita masih memegang satu hukum tabur tuai. Sebagian besar orang Kristen sudah memahami bahwa mengampuni adalah ajaran Kristus yang sangat baik dan tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Nah, tetapi akhir-akhir ini saya melihat banyak status di dalam media sosial, baik itu di Facebook, Instagram, atau WhatsApp sekalipun, yang berkata, jika engkau baik, saya bisa lebih baik, tetapi jika engkau jahat, saya bisa lebih jahat. Teman-teman semuanya, please, kita diajarkan oleh Tuhan kita untuk tidak demikian. Tuhan itu sangat tidak setuju dengan yang namanya pembalasan. Nah, kali ini saya akan berkata bagi teman-teman semua, bagi saudara-saudara yang terkasih, bahwa kita bukanlah cermin. Kita bukanlah satu kaca yang mencerminkan apa yang orang lain lakukan. Nah, coba saudara-saudara berdiri di depan kaca atau di depan cermin, lalu coba gerakkan tanganmu mendekat ke arah cermin, dia akan mendekat. Nah, ketika kita mundur, bayangan kita juga akan mundur. Nah, ketika kita meloncat-loncat ke kiri ke kanan, maka bayangan di dalam cermin tersebut akan ikut meloncat. Saat ini ada banyak orang yang memperlakukan sesamanya atau memperlakukan orang lain, termasuk saudaranya, keluarganya, sesuai dengan tindakan orang tersebut. Coba kita melihat ke arah, ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang kita. Adakah orang-orang yang di sekitar kita yang pernah memperlakukan kita dengan cara yang demikian? Ketika kita menyapa, ya dia akan menyapa. Ketika kita tidak menyapa, dia juga tidak menyapa. Ketika dia ramah, kita akan ramah. Ketika dia senyum, kita akan senyum. Tapi kemudian ketika dia cuek, kita juga cuek. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah bagian dari hukum tabur tuai. Bahkan ada banyak orang yang mengatakan bahwa aku akan memperlakukanmu sesuai dengan kamu memperlakukan. Ada banyak orang Kristen yang mulai belajar membandingkan sifat dan sikap. Ada orang yang mengatakan, sifatku adalah siapa saya, sikapku adalah bagaimana kamu memperlakukan saya. Jadi gambarannya, sikap seseorang itu atau karakter seseorang itu kadang-kadang ditentukan oleh bagaimana perlakuan orang terhadap dirinya. Apakah hal tersebut sesuai dengan ajaran Kristus? Saya katakan no. Stop untuk berkata demikian, stop untuk berpikir demikian. Karena Tuhan kita tidak pernah mengajarkan balaskanlah seseorang sesuai dengan perbuatannya. Jika ada orang Kristen yang mulai berpikir demikian, hati-hati, engkau sedang mengikuti jalur yang salah dan engkau sedang melangkah keluar dari ajaran Tuhan. Teman-teman semuanya, saya akan tunjukkan di dalam Amsal pasal 24 ayat 29. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Sekarang sekali lagi saya katakan, saya akan bacakan ini. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Jadi sudah jelas, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita sedang
berinteraksi dengan orang lain, mungkin kita akan menerima perbuatan, kita akan menerima perkataan yang salah atau kurang baik. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan coba untuk membalaskannya sedemikian. Jangan coba untuk memperlakukan orang sesuai dengan perbuatannya. Bagaimana ketika orang tersebut ternyata belum memahami kebenaran? Bagaimana ketika orang tersebut bukanlah orang yang taat kepada Tuhan? Apakah engkau akan memperlakukannya sama demikian? Nah, di dalam keluarga, seandainya seorang suami pulang dari tempat bekerja, pulang dari urusan-urusannya, dan dia sedang mengalami banyak tekanan, banyak masalah, dia pulang dengan keadaan lelah dan keadaan kurang bersemangat, datang masuk ke rumah, kemudian dia berkata, mungkin dia akan berkata lebih keras dari sebelumnya, dia akan ketus, dia akan kesal, bahkan mungkin tidak sedikit yang marah pulang dari tempat pekerjaannya. Ketika dia mulai berlaku agak keras, apakah istri harus membalaskannya sebagaimana laki-laki tersebut bertindak? Atau kemungkinan kita sebagai anak, ketika orang tua kita mengalami tekanan, dia sedang depresi dengan persoalan hidup, apalagi zaman sekarang dalam era pandemik COVID-19 ini, ada banyak orang tua yang mengalami masalah problem di dalam pekerjaan. Banyak orang tua yang di PHK, banyak orang tua yang dirumahkan atau setidaknya berkurang penghasilannya. Ketika kembali ke rumah dan kemudian dia mulai menyampaikan keluh kesahnya, apakah kita sebagai anak akan balas? Lalu ketika orang tua mulai marah, anak akan membalaskannya. Apakah kita sebagai keluarga akan harus membalaskan apa yang sedang diperkatakan, apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam rumah kita? Mungkin ada marah, mungkin ada kesal. Apakah kita akan membalaskannya demikian? Sekali lagi saya katakan, sesuai dengan firman Tuhan, stop. You are not a mirror. Kamu bukanlah sebuah cermin yang menggambarkan apa yang sedang diperbuat oleh orang lain. Jadi kalau seandainya orang lain loncat ke kiri, maka kita akan loncat ke kiri. Ketika orang lain mungkin berpoya-poya, apakah kita akan berpoya-poya? Tidak bisa, teman-teman. Tidak bisa, saudara-saudara yang terkasih. Dalam kehidupan bersama harus ada namanya plus minus. Ya, harus ada positif dan negatif. Coba saudara-saudara melihat sebuah alat elektronik, ya, yang membutuhkan tenaga listrik, itu harus ada positif dan negatif. Kalau seandainya saudara memasukkan sebuah pesawat elektronik, baik itu mungkin televisi atau apapun itu, saudara memasukkannya dengan kabel powernya, dan dua-duanya itu positif, itu tidak akan mendatangkan apa-apa. Yang terjadi apa? Bisa korsleting, arus pendek, dan akhirnya apa? Terbakar. Tetapi untuk menyalakan satu pesawat elektronik, yang dibutuhkan adalah arus positif dan arus negatif. Ketika bertemu keduanya, maka akan menyalakan pesawat elektronik tersebut. Atau lebih sederhananya, sebuah bola lampu tidak akan menyala jika hanya mempertemukan positif dengan positif, tetapi harus mempertemukan arus positif dengan arus negatif. Begitu juga dalam keluarga, saudara-saudara yang terkasih. Ketika kita hidup di dalam keluarga, jodoh yang dipertemukan oleh Tuhan, keluarga yang dipertemukan oleh Tuhan, tidak semuanya itu serta-merta harus sama-sama keras atau harus sama-sama lembut. Ada kalanya Tuhan mempertemukan orang yang selalu keras dengan orang yang selalu lembut, maka dipersatukan. Ada yang keras dan ada yang lembut. Ada mungkin yang bersikap selalu emosional, artinya selalu membawa perasaan. Lalu datang satu lagi pasangannya berpikir dengan logika saja. Nah, ketika ini dipertemukan,
bukan berarti ini akan selalu bentrok. Orang yang selalu berpikir secara logika dan kemudian orang yang selalu membawa perasaan. Kedua-duanya akan saling menetralisir. Nah, sekali lagi teman-teman semuanya, saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk tidak membalaskan apa yang buruk, apa yang jahat. Nah, kalau kita melihat di dalam ajaran perjanjian lama dan perjanjian baru, ada banyak orang yang mengatakan bahwa perjanjian baru itu adalah kasih karunia untuk mengampuni, untuk memaafkan, mengasihi, sedangkan perjanjian lama itu adalah hukum tabur tuai, di mana orang-orang itu akan diperlakukan sesuai dengan perlakuannya atau perbuatannya. Di sini jelas kita lihat bahwa seluruh Alkitab sebenarnya tidak mengizinkan yang namanya pembalasan. Di dalam Kejadian itu juga dinyatakan bahwa tidak baik adanya pembalasan. Orang yang membunuh Kain akan dibalaskan. Artinya apa? Tuhanlah yang membalaskan. Tuhan tidak menginginkan terjadi satu kejahatan karena Tuhan akan membalaskan itu. Tetapi bukan berarti orang yang menerima kejahatan tersebut boleh membalaskan apa yang sudah dia terima. Artinya ketika kita hidup berinteraksi dengan orang lain, kita tidak diizinkan untuk membalaskan apa yang orang telah lakukan. Dan kemudian itu semakin disempurnakan, diperbaiki di dalam perjanjian baru. Bahkan dikatakan sebenarnya di dalam Amsal juga, ketika seterumu lapar, berilah dia makan, karena dengan demikian engkau menumpukan bara api di atas kepalanya. Dan hal itu diajarkan oleh Rasul Paulus kembali di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 19 sampai 20. Ya, janganlah mengharapkan pembalasan terhadap musuhmu. Izinkanlah tempat bagi Allah untuk membalaskannya. Karena Tuhan yang menghakimi, bukan kita. Jadi ketika ada orang lain mungkin yang berbuat satu hal yang tidak enak kepada kita, jangan coba dan jangan berpikir untuk membalaskan apa yang dia sudah perbuat terhadap kita, teman-teman. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membalaskannya, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Bahkan jika kita menuruti apa yang Tuhan katakan, Tuhan suruh berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, justru Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mendoakan mereka, berdoa bagi kebaikan mereka, berdoa agar mereka diubahkan oleh Tuhan, berdoa agar mereka itu bertobat. Itu yang Tuhan inginkan. Dan ketika kita sudah melakukan hal yang demikian, kita tidak mencerminkan apa yang dilakukan oleh dunia ini kepada kita, maka nyatalah bahwa kita sudah menjadi garam dan terang. Saya mau tunjukkan satu ilustrasi kepada teman-teman semuanya. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, kalau kita hanya membalaskan apa yang orang lain lakukan, coba saudara-saudara perhatikan bulan dan matahari, atau bulan dan bintang. Ya. Kalau bulan dengan matahari itu mempunyai karakter yang sangat berbeda. Bulan hanya bisa bercahaya di waktu malam hari. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya cahaya pribadi. Dia tidak mempunyai cahaya yang sejati. Dia hanya berusaha memantulkan apa yang matahari sampaikan. Ketika matahari bersinar, sinarnya itu akan dipantulkan oleh bulan, lalu bisalah dia menyinari bumi ini. Jadi bagaimana seandainya matahari berhenti menyinari bulan, maka bulan juga berhenti. Tetapi matahari tidak akan pernah terpengaruh oleh apapun juga. Dia akan tetap memancarkan cahayanya, dia akan tetap memancarkan sinarnya, dia akan menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan, dia memiliki cahaya yang besar. Orang Kristen tidak pernah dituntut untuk seperti cermin. Orang Kristen tidak pernah dituntut atau tidak pernah diajarkan untuk menjadi seperti bulan, tapi jadi seperti bintang-bintang. Ya.
Matahari itu adalah salah satu dari bintang. Saudara-saudara yang terkasih, jika pada kesempatan ini kita diajar untuk tidak membalaskan. Nah, mulai saat ini di dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga, dengan tetangga, baik juga dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang-orang yang ada di gereja kita, atau orang-orang yang ada di sekolah kita, baik tua, muda, anak-anak dan orang tua, semuanya kita diajar dan dituntut untuk senantiasa tidak membalaskan apa yang orang lain lakukan. Jadi mulai saat ini berhenti untuk mengatakan bahwa saya akan berbuat sesuai dengan apa yang engkau perbuat kepada saya. Stop it. Jangan pernah mengulanginya lagi dan jangan pernah berpikir tentang itu. Ketika kita mulai menjadi orang yang percaya kepada Kristus, saat itu juga kita harus mempunyai jati diri, kita mempunyai integritas yang tidak terpengaruh oleh perbuatan orang lain, yang tidak terpengaruh oleh tindakan orang lain kepada kita. Kita sudah mempunyai sesuatu karakter yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun, yang Tuhan perintahkan, tidak lagi terpengaruh oleh lingkungan kita. Ya. Dan di sana kita akan menjadi suratan Kristus yang ditulis oleh pelayanan Kristus itu sendiri. Saat ini saya yakin dan percaya ketika saudara-saudara yang terkasih mendengarkan renungan pada saat ini, saya yakin dan percaya ada banyak dari kita yang akan berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.